Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Akirul Anas, NIM 5522311020, jurusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, akan mempresentasikan buku yang berjudul Media and Society: An Introduction, Third Edition, karya Michael dan Jane Stadler, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian 18, yaitu mengapa cerita, dan bagian 19, narasi perjalanan pahlawan dan psikoanalisis Jung. Bagian 18, mengapa cerita. Pada bagian ini kita akan membahas kesenangan yang didapatkan pembaca dari cerita, melihat beberapa pendekatan teoritis spesifik terhadap cerita dan fiksi, dan mempertimbangkan hubungan antara kehidupan nyata dan cerita. Yang pertama adalah fiksi dan realita. Hubungan antara realitas dan fiksi dapat kita pahami dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama menyatakan bahwa fiksi menempati ruang yang sama sekali berbeda, yaitu ruang imajinasi, fantasi, dan ketidaknyataan. Tempat pelarian, tempat kita menemukan penghiburan dari permasalahan sehari-hari. Argumen kedua adalah bahwa meskipun fiksi mungkin menawarkan suatu pengalaman tertentu, selalu ada hubungan antara fiksi dan kenyataan. Setiap fiksi membahas permasalahan nyata yang beragam seperti hubungan, sejarah, kondisi sosial, atau keadaan emosional. Ini adalah cara untuk mengeksplorasi isu-isu kehidupan nyata sekaligus memungkinkan kita untuk melatih imajinasi kita dan memperkaya pengalaman kita. Fiksi dan realita. Fiksi bisa disamakan dengan mimpi. Menurut Freud, menurut Freud dan pemikiran psikoanalitik lainnya, mimpi adalah pesan tentang diri kita dan kehidupan nyata. Fiksi juga merupakan pesan tentang dunia kita atau tentang dunia para pengarang fiksi tersebut. Membuat konten menggunakan fiksi sebagai cara untuk membicarakan masalah yang menjadi perhatian mereka dalam kehidupan nyata. Kesenangan kita dalam menonton, membaca, atau mendengarkan fiksi sebagian berasal dari fakta bahwa kita belajar sesuatu dari hal tersebut. Kita mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang cara kerja orang, masyarakat, dan diri kita sendiri sebagai individu. Jadi ada hubungan penting antara ya fiksi dan yang nyata, antara teks dan masyarakat. Aristoteles, katarsis, dan komedi. Model klasik tentang apa yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi teks fiksi ditemukan dalam analisis Aristoteles tentang tragedi Yunani. Ia berpendapat bahwa pengalaman tersebut memungkinkan orang untuk merasakan emosi yang ekstrim, khususnya ketakutan dan teror yang dipicu oleh cerita tersebut, dan kemudian pada akhirnya mengalami pembersihan emosi tersebut pada saat katarsis atau pelepasan emosi. Katarsis sendiri adalah ekspresi dan pelepasan, atau pembersihan, emosi oleh penonton pada klimaks drama tragedi. Penonton mengalami perasaan dan dilema terhadap karakter yang diperankan. Mereka dapat memahami situasi ekstrim yang mungkin tidak pernah mereka alami dalam hidup mereka. Ketika penonton mengalami dan memulai memahami dunia yang dihuni oleh karakter, mereka berempati dengan karakter tersebut, dan empati ini membuat mereka berkembang sebagai manusia. Gagasan bahwa teks berfungsi untuk melepas emosi yang terpendam juga telah diterapkan pada komedi. Marxisme. Marxisme adalah suatu teori sosial, politik, dan ekonomi yang berasal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme menunjukkan pandangan tentang masyarakat sebagai suatu struktur di mana konflik kelas menjadi motor perubahan sejarah. Sentral bagi teori ini adalah konsep-konsep seperti materialisme historis, alienasi, dan perjuangan kelas. Pengaruh dalam seni pertunjukan. Marxisme memainkan peran penting dalam pengembangan teater politis dan seni pertunjukan yang berfokus pada penyanderaan kelas dan perubahan sosial. Pengaruh Marxisme di seni pertunjukan sering terlihat dalam upaya untuk menggambarkan ketidaksetaraan sosial, konflik kelas, dan kritik terhadap struktur kekuasaan. Brecht. Bertolt Bertolt Brecht, seorang dermawan dan penyutradara Jerman, dikenal karena pengembangan gaya teater yang dikenal sebagai teater epik atau teater dialektikal. Brecht ingin melibatkan penonton secara aktif dalam pemikiran kritis daripada membuat mereka terlibat secara emosional sepenuhnya. Pengaruh Marxisme. Brecht sangat dipengaruhi oleh ide-ide Marxisme, terutama dalam pendekatannya terhadap teater sebagai alat untuk menyuarakan kritik sosial dan politik.
Ia mencoba membangun kesadaran kelas dalam penontonnya melalui teknik-teknik dramatik seperti alienasi, di mana penonton diingatkan bahwa mereka menonton pertunjukan dan harus terlibat secara kritis. Karya-karya Brecht sering mencerminkan tema-tema dan konsep-konsep marxisme, dan pendekatannya terhadap teater memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana seni pertunjukan dapat menjadi sarana untuk memahami dan respon kondisi sosial dan politik. Levi Strauss. Claude Lévi-Strauss, seorang antropologi strukturalis Prancis, memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami mitos dan struktur kognitif masyarakat. Lévi-Strauss dikenal karena pendekatannya yang unik terhadap studi mitologi yang disebut sebagai analisis struktur mitos. Salah satu konsep kunci dalam analisis struktur Lévi-Strauss adalah penggunaan binarisme, yakni pemahaman dunia melalui pasangan konsep berlawanan, misalnya atas bawah, kehidupan mati. Levi-Strauss tertarik pada cara mitos menggunakan konsep ini dan bagaimana mitos melibatkan transformasi dari satu keadaan lain melalui urutan biner. Levi-Strauss berpendapat bahwa meskipun cerita mitologis mungkin berbeda di berbagai budaya, ada struktur struktural yang mendasari yang tetap konstan, yang disebut sebagai invarian budaya. Konsep invarian budaya menekankan pada keberlanjutan dan universalitas beberapa elemen struktural di balik variasi mitos. Selanjutnya yaitu hiburan. Selanjutnya yaitu hiburan, pelarian, dan utopia. Hiburan adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan kesenangan, menghilangkan kebosanan, dan menyajikan pengalaman yang menyenangkan. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, atau menghadiri pertunjukan. Pelarian seringkali terkait dengan keinginan Pelarian seringkali terkait dengan keinginan untuk menghindari atau merespons tekanan, stres, atau ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Pelarian bisa mencakup perjalanan, hobi, atau bahkan keterlibatan dalam dunia imajinatif seperti dunia fiksi. Utopia adalah konsep tentang masyarakat atau dunia yang ideal, di mana segala sesuatunya sempurna, adil, dan memenuhi harapan yang lebih tinggi. Ini seringkali merupakan gambaran atau impian tentang masyarakat yang ideal. Utopia dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi atau aspirasi. Meskipun seringkali sulit dicapai dalam kenyataan, gagasan tentang utopia dapat memotivasi manusia untuk bekerja menuju perubahan positif dan perbaikan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu realisme. Tradisi estetis yang paling dekat dengan kehidupan nyata adalah tradisi mimisme atau realisme. Berbeda dengan hiburan pelarian, produksi budaya mimesis bertujuan untuk meniru kenyataan, menghasilkan narasi dan cerita yang dianggap realistis. Tradisi estetika mimisme atau realis mengutamakan representasi yang meniru atau mencerminkan kenyataan sehari-hari. Istilah istilah mimesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti peniruan atau penggambaran. Dalam tradisi ini, seni atau produksi budaya diarahkan untuk menciptakan representasi yang sesuai dengan realitas, menangkap kehidupan sehari dan mencerminkan kebenaran manusia. Contoh-contoh tradisi mimesis atau realis termasuk realisme dalam seni lukis, naturalisme dalam sastra, dan gerakan realisme sosial dalam seni rupa, dan sastra yang bertujuan untuk mencerminkan atau menggambarkan kehidupan sosial dengan cara yang akurat dan jujur. Fantasi. Berbeda dengan pemahaman tentang fiksi yang melihatnya sebagai tiruan dalam kehidupan nyata, penggunaan istilah fantasi untuk menggambarkan fiksi dan analisis menarik perhatian dalam mimpi, imajinasi, alam bawah sadar, dan dunia cerita yang sangat berbeda dari pengalaman sehari-hari. Istilah fantasi seringkali merujuk pada karya-karya mengeksplorasi dunia-dunia yang tidak nyata atau elemen-elemen yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah nilai cerita. Pandangan mistis terhadap cerita dan fiksi ini terdengar sangat positif. Namun kita juga perlu memiliki kesadaran mengenai nilai-nilai apa yang mungkin dikomunikasikan dalam cerita, serta ideologinya. Thomas King berpendapat bahwa cerita merupakan hal mendasar dalam menjelaskan bagaimana manusia dan budaya beroperasi. Intinya adalah bahwa dalam pandangan ini menunjukkan bahwa sementara cerita dan fiksi dapat memiliki daya tarik mistis dan kreatif, kita juga perlu menyadari implikasi ideologis dan nilai-nilai yang mungkin terkandung di dalamnya. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk membaca dan menafsirkan cerita dalam pandangan yang kritis dan kontekstual, mengakui kekuatan cerita sebagai sarana pemahaman dan budaya. Bagian 19, narasi perjalanan pahlawan dan psikoanalisis. Pada bagian ini, kita akan menguraikan gagasan Joseph Campbell tentang narasi, membahas perjalanan pahlawan, memperkenalkan konsep psikoanalisis Jung, dan menerapkannya pada narasi. Karya Joseph Campbell.
Joseph Campbell menggambarkan pola-pola umum dan berulang dalam semua bentuk penceritaan. Dia mengamati dongeng dan menyimpulkan bahwa pola berulang yang melibatkan tokoh-tokoh dan aksi plot membentuk dasar dari semua dongeng. Beberapa poin utama dalam konsep Campbell tentang perjalanan pahlawan tersebut. Yang pertama adalah panggilan petualangan. Pahlawan dihadapkan pada panggilan atau tantangan untuk memulai perjalanan atau petualangan. Ini dapat berupa panggilan sukarela atau panggilan yang dipaksakan. Kedua, penolakan panggilan. Awalnya, pahlawan mungkin menolak panggilan tersebut karena ketakutan atau ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Ketiga, pertemuan dengan mentor. Pahlawan bertemu dengan seorang mentor atau figur bijak yang memberikan panduan, dukungan, atau pelatihan. Keempat, menyeberangi ambang. Pahlawan meninggalkan dunianya yang akrab dan memasuki dunia yang tidak diketahui atau penuh bahaya. Kelima, ujian dan keberhasilan. Pahlawan diuji melalui berbagai tantangan fisik atau psikologis dan mengalami kegagalan atau keberhasilan. Keenam, penerimaan hadiah. Pahlawan mencapai tujuan atau memperoleh hadiah yang mungkin berupa pengetahuan, kebijaksanaan, atau kekuatan baru. Ketujuh, pengembalian. Pahlawan kembali ke dunianya dengan keberhasilan dan pengetahuan baru, menghadapi tantangan terakhir atau konflik terakhirnya. Dan yang terakhir yaitu transendensi. Pahlawan mengalami transformasi dan transendensi menjadi pribadi yang lebih baik atau mendapatkan pemahaman yang lebih tentang kehidupan. Pola ini dikenal dengan The Hero's Journey atau The Monomyth, telah menjadi dasar untuk banyak cerita dan film terkenal di seluruh dunia. Campbell berpendapat bahwa pola ini mencerminkan arketipe dan kebutuhan psikologis manusia, dan itulah sebabnya pola ini muncul berulang kali dalam berbagai konteks budaya. Pendekatan Campbell terhadap mitologi dan cerita rakyat telah menjadi pengaruh besar dalam studi sastra dan seni rupa. Konsep Jung dan media. Psikologi Jung juga memberikan pencerahan dalam kaitannya dengan pemahaman teks media dan menerapkan kaitannya dengan narasi media. Jung berpendapat bahwa bertambahnya usia, setiap orang mengalami proses individuasi. Ini seperti pendewasaan jiwa atau psikis. Ia menyarankan bahwa ada tahapan-tahapan yang dilalui seseorang agar dapat bertumbuh dengan sukses. Tahapan ini melibatkan seseorang menghadapi sisi bayangan, ramuannya, dan anima atau animusnya. Yang keduanya merupakan proses yang sulit dan penuh ujian. Individuasi yang sukses melibatkan orang yang menemukan jati diri dan kepuasan dalam hidup. Proses individuasi tidak berlangsung secara linear dan bisa berlangsung sepanjang kehidupan. Ini merupakan upaya untuk mencapai integritas psikologis, mengatasi konflik internal, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Individuasi juga dianggap sebagai jalan menuju aktualisasi penuh potensi individu. Arketipe. Jung memandang arketipe sebagai bentuk-bentuk simbolik dasar yang melibatkan pengalaman manusia sepanjang sejarah dan terakses melalui ketidaksadaran kolektif. Beberapa poin penting terkait arketipe dalam pandangan Jung adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar biologis dan ketidaksadaran kolektif. Jung meyakini bahwa arketipe memiliki dasar biologis dan terdapat dalam ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah lapisan ketidaksadaran yang bersifat universal dan bersama-sama dimiliki oleh semua manusia. Kedua, gambaran lampau dan pengalaman berulang. Arketipe adalah gambaran lampau yang muncul sebagai hasil dari pengalaman berulang manusia sepanjang evolusi dan sejarah. Mereka mencakup tema-tema seperti kebijaksanaan, ibu, ayah, bayangan, anima, animus, dan lain-lain. Ketiga adalah aktivasi Ketiga adalah aktivasi melalui pengalaman pribadi. Meskipun arketipe memiliki akar dalam pengalaman kolektif manusia, aktivasi mereka terjadi melalui pengalaman pribadi. Ketika seseorang mengalami situasi atau peristiwa yang sesuai dengan arketipe tertentu, arketipe tersebut menjadi aktif dalam kesadaran individu. Keempat yaitu manifestasi dalam mimpi, hayalan, dan ilusi. Jung mengamati beberapa arketipe seringkali muncul dalam mimpi, hayalan, dan bahkan delusi. Mereka dapat memanifestasikan diri mereka sebagai simbol-simbol atau gambaran yang memiliki makna mendalam bagi individu. Kelima, tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Arketipe tidak dapat ditunjukkan secara langsung atau dijelaskan secara konkret. Mereka lebih bersifat simbolis dan terlihat melalui representasi simbolik dalam berbagai bentuk ekspresi, kreatif, atau pengalaman pribadi. Dan yang terakhir adalah universalitas dan variasi pribadi. Jung mengakui bahwa meskipun arketipe bersifat universal, ekspresi dan interpretasi mereka dapat bervariasi antar individu. Setiap orang memiliki potensi untuk
mengaktifkan berbagai arketipe, tetapi pengalaman pribadi dan kehidupan individu memainkan peran dalam cara arketipe tersebut termanifestasi. Pemahaman tentang arketipe merupakan salah satu aspek sentral dalam konsep-konsep Jungian, dan konsep ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang alam bawah sadar dan pengalaman manusia. Pendekatan apapun terhadap analisis media yang menurut kita paling meyakinkan, penting bagi kita untuk melatih diri mencari pola dalam teks media. Apakah pola tersebut terbentuk pola struktural seperti sintesis dialektis dan narasi siklus, kode dan konvensi umum, sutradara atau tanda tangan, penulis, simbol kultural dan fungsi karakter, atau ketakutan universitas atau ketakutan universal, keinginan dan fase perkembangan. Pendekatan terhadap analisis media yang paling meyakinkan seringkali tergantung pada tujuan analisis, konteks khusus, dan preferensi pribadi. Namun melatih diri untuk mencari pola dalam teks media merupakan keterampilan analitis yang sangat penting. Penting untuk mencatat bahwa kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap media tertentu, terlepas dari pendekatan yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena sesungguhnya manusia hanyalah tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.